kalian melakukan info konsum meskipun singkat ya Dek, karena kan kala 4 ini kan rangkaian dari mulai kala 1 sampai dengan kala 4 ya, jadi proses melahirkan ya. Jadi kalau dilihat ini adalah perdarahan setelah melahirkan. Kemungkinan nanti saya akan izin memasukkan tangan saya ke daerah rahim ibunya, apakah bapak atau keluarganya bersedia gitu ya. Kemudian pasien menginformasikan bersedia, baru kita cuci tangan. Kemudian saya minta tolong saya meminta tolong. Permisi dokter. Ya. Kita menggunakan apa dulu baru kemudian kita cuci tangan ya. Kita coba masuk. Kemudian kalau di cekus itu kan mengosongkan kandung kemih kan, pasti kalau sudah dari awal melahirkan mulai kala 1 kan pasien sudah diminta untuk mengosongkan kandung kemih ya. Kemudian kita minta keluarga pasien untuk melakukan massase atau pemijatan pada uterus. Di sini fungsinya adalah untuk merangsang kontraksi dari uterus untuk menghentikan perdarahan. Oh, ini dikeluarkan dulu. Kita kepalanya lepas. Kaget film hantu. Sudah ya. Ini kan sudah lahir ya, plasenta sama bayinya sudah lahir. Kita di sebelah kanan pasien ya, Dek ya. Iya dokter. Kita di sebelah kanan pasien. Ini adalah ujung pasien. Oke, kemudian kita lakukan massage. Kita minta keluarga pasien. Nah, di sini adalah fungsinya untuk merangsang dari kontraksi uterus. Kita mencontohkan. Silakan Bapak atau keluarganya pasien untuk bisa melakukan seperti ini. Kemudian sambil kita mengecek apakah benar memang perdarahan itu bukan karena sisa plasenta. Ini kan plasentanya, kemudian kita cek. Nah, kita cek di sini. Kan yang menempel di dinding rahim kan ini ya. Jadi kita ceknya sebelah sini. Nah, kita cek benar sudah utuh atau tidak. Nah, ini fungsinya ditutul-tutul gini adalah kan pasti ini ada perdarahan banyak kan. Nah, ditutul-tutul gini supaya kita bisa melihat. Oke, ternyata plasentanya lengkap. Kita buang di sini. Kemudian kita memastikan sendiri bahwa ini adalah atonia uteri. Apa cirinya kalau atonia uteri? Lembek. Jadi pada saat kita melakukan pemijatan itu adalah uterusnya lembek. Ya. Oke, ini benar karena ini benar adalah suatu atonia uteri. Ya. Kemudian kita ganti handscoon. Harusnya kita adalah ganti handscoon pakai handscoon yang steril, biasanya panjang. Handscoonnya lebih panjang. Kalau di situ memang tidak ada. Jadi kalian bisa menginformasikan aja. Ya, kemudian kita memastikan kan, berarti kita lakukan di manual internal kan. Nah, kemudian kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu. Setelah 3 kali dari atas ke bawah 3 kali. Oke, kemudian baru kita ganti handscoon yang steril. Ini handscoonnya panjang ya. Kita asumsikan kita sudah ganti handscoon steril. Kemudian kita lakukan di manual internal. Tapi kita lakukan masuknya sama seperti kita melakukan VT. Satu dulu tangannya masuk, jari 1. Kemudian boleh yang tidak terlihat boleh Sini. jadi ya, saya ulang ya. 1, kemudian 2, baru masuk menggenggam posisinya gini, tapi nanti kalau di dalam posisinya gini kan kalian masuk 1, 2, menggenggam, kemudian kalian putar ya, Waktu di dalam ya. Ini kan ininya sudah pembukaan lengkap kan ya, sudah masuk 2, kemudian di dalam ya. Jadi nanti prinsipnya adalah kita lakukan penjempitan. Kalau terjadi perdarahan itu kan berarti kita lakukan jepit. Kalau misalnya kalian luka, kalian tutup dengan kasa kan supaya perdarahannya berhenti. Prinsipnya sama seperti ini.
Ya, jadi yang tangan ini posisinya begini, mendorong uterusnya, yang ini mendorong ke, yang ini didorong ke sini, yang tangan yang sebelah kanan didorong ke atas. Ya, jadi gini posisinya deh. Kalau di manual internal itu yang dijepit adalah bagian uterus yang bawah. Ya, paham ya? Nanti posisinya begini. Nah, ini selama 5 menit. Kita observasi selama 5 menit. Kalau masih ada maaf. Kita lakukan di manual internal, kemudian sambil kita minta tolong asisten untuk melakukan injeksi yang ada di seklis itu. Ada injeksi ergometrin, oksitosin dan sebagainya. Ya, fungsinya apa sih injeksi itu? Untuk meningkatkan kontraksi. Jadi injeksinya bukan setelah akhir kompresi, tapi bersamaan. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya kalian melakukan di manual begini, sambil kita minta tolong asisten, kalian informasikan deh pada saat ujian kalian yang ngomong. Jadi kalian tidak melakukan injeksi, tapi kalian ngomong. Sembari saya meminta asisten untuk melakukan injeksi ergometrin, dosisnya berapa, oksitosin dosisnya berapa, itu ya. Kemudian kalau saya masih tetap ada perdarahan, kemudian kita lepas, kita lakukan di manual eksternal. Di manual eksternal ini bisa dilakukan keluarga pasien ataupun asisten. Caranya gimana? Tetap posisinya seperti ini, tapi yang kita jepit adalah bagian fundusnya, bagian atasnya. Ya, gini. Posisinya sama, jadi ini dijepit begini. Ya, sudah paham ya? Bisa memahami posisi caranya? Jadi posisinya begini, tapi di luar semuanya. Di luar semua. Di luar semuanya. Kalau yang tadi di dalam satunya, ini adalah internal. Kalau yang ini eksternal, di luar semuanya. Kemudian 5 menit lagi kita observasi apakah ada perdarahan atau tidak. Kalau misalnya ada perdarahan, kita lakukan rujukan ke rumah sakit atau ke yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Sambil tetap kita melakukan di manual. Ya, sampai tiba di rumah sakit. Tidak dilepas, kok dilepas ya tambah banyak perdarahannya kan? Ya. Kemudian kalau misalnya ternyata sudah berhenti, perdarahan sudah berhenti, kemudian kita lakukan observasi observasi tanda-tanda vital bayi dan ibu selama tiap 15 menit pada 1 jam pertama, 1 jam kemudian tiap 30 menit pada 1 jam berikutnya, kan 2 jam kan? Oke, sudah selesai. Kemudian kalau misalnya sudah ada perdarahan sudah berhenti, baru kita melakukan observasi TTV pada bayi dan ibu. Oke, sudah tidak ada perdarahan, kita bersihkan. Kita bersihkan. Oke, sudah. Kemudian kita pasang kain menutupi pasien. Oke, sudah. Kemudian ini kita buang. Kita lepas apamnya. Kita lepas apronnya, kemudian cuci tangan. Oke, Bapak atau keluarganya pasien, alhamdulillah untuk ibunya ini perdarahannya sudah berhenti. Tapi nanti tetap kita harus berdoa supaya nanti bisa pulih sampai dengan kita observasi dulu kan sampai 2 jam, maka kita berdoa semoga nanti selalu diberikan kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.